Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama Maulana Malik Ibrahim disematkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6. Nama ini diambil dari wali besar penyebar Islam pertama di Tanah Jawa, Waliullah Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi rujukan dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 kampus. Kampus 1 berada di Jalan Gajayana nomor 50 Kota Malang. Kampus 2 berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 Kota Batu. Kampus 3 berada di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Kampus 4 akan dibangun di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjunjung tinggi moderasi beragama, mengintegrasikan Islam dan sains dalam pembelajaran menuju terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana berkarakter ulul albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang siap mengantarkan para mahasiswa mampu mengintegrasikan sains, teknologi, seni dengan Islam yang relevan dan budaya sains tinggi. Melalui misi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, dan bereputasi internasional. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kelembagaan dan Kerjasama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menorehkan banyak prestasi. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik tingkat nasional dan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dan beberapa penghargaan. Di antaranya, tersertifikasi AUN QA, mendapat apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan kategori mahasiswa asing terbanyak di PT KIN oleh Kementerian Agama RI dan masih banyak lagi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dengan 33 jurusan atau program studi. Program pasca sarjana dengan 8 program magister dan 6 program doktor. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syariah. Fakultas Humaniora. Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus Islam di Indonesia yang menggabungkan konsep pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah
selama 1 tahun. Mereka mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab-kitab Turots sebagai bekal untuk memadukan sains dan Islam. Serta didukung dengan pusat pengembangan bahasa, pusat perpustakaan terakreditasi A, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hay'ah Tahfizil Quran, sport center yang modern, klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang nyaman, dan juga masjid. Di bidang unit kegiatan mahasiswa, banyak prestasi yang telah diraih. Di antaranya prestasi akademik adalah menjadi juara kompetisi inovasi, desain, dan startup internasional di Istanbul, Turki. Dan juga jadi finalis perkemahan mahasiswa kedokteran internasional ke-19. Sedang prestasi non-akademik di antaranya, jadi juara 1 paduan suara tingkat internasional, serta jadi juara 2 catur online tingkat internasional. Sebagai kampus bereputasi internasional, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga pendidikan, perusahaan, dan instansi pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Perseroan Terbatas Global Opportunities Commercialization Australia, Institusi Global Profesional Bangladesh, Universitas Hiroshima Jepang, Universitas Newcastle, Universitas Yongsan Republik Korea, dan Jamiah Arifak Libya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam live session Beasiswa Indonesia Bangkit Program Non-Gelar Peningkatan Kompetensi Digital bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Batch 4 tahun 2022. Kerjasama LPDP, Kementerian Agama, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini bersama saya Coach Nana, selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu selama lebih kurang 1 jam ke depan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu nikmat yang tak terhingga, termasuk nikmat akal, tenaga, hingga kuota, sehingga kita dapat bergabung secara online melalui kanal YouTube ini. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan bagi kita semua, termasuk dalam hal menyembah ini. Bapak Ibu peserta Beasiswa Indonesia Bangkit, bahagia sekali rasanya hari ini karena saya memperoleh kesempatan untuk menemani Bapak Ibu hebat semua dari seantero Nusantara yang tadi telah melayangkan komen di live chat YouTube, di antaranya dari DKI Jakarta, Lumajang, Jombang, dan Kalimantan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga senantiasa sehat walafiat.
Kami juga mengapresiasi para peserta yang telah standby di awal waktu. Semoga senantiasa antusias dan konsisten mengikuti kegiatan hingga rangkaian acara ini berakhir dengan kelulusan. Amin. Tak segan pula kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum sempat berlangganan kanal YouTube kami, harap dengan senang hati untuk klik tombol subscribe, jempol, dan lonceng pada kanal YouTube Beasiswa Indonesia Bangkit UIN Malang sebagai bentuk dukungan terhadap program ini. Sebelum saya mulai acara ini, mohon izin untuk berpantun. Beli apel di Kota Batu, tak lupa mampir di warung pecel. Selamat datang Bapak Ibu, sudah siapkah Anda belajar tentang Google? Nah, jika kita berbicara tentang Google, seolah otak ini otomatis memanggil coach kita yang luar biasa. Ya, marilah kita sambut coach kita yang super humble dan smart, yaitu Coach Andreas Tiono. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah, baik. Sudah terdengar suara saya, Coach Nana? Sangat jelas. Clear. Oke, siap. Thank you. Oke, saya yakin nih, Coach, Bapak Ibu tidak sedikit yang bertanya-tanya terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira apa ya perbedaan antara Google Docs dengan Microsoft Word? Apakah bisa di-comparing? Kemudian, apakah ada juga perbedaan antara Google Slides dengan Microsoft PowerPoint, dan bahkan apa saja sih yang dapat kita lakukan dengan menggunakan Google Form. Nah, Bapak Ibu, marilah langsung saja siapkan catatan, boleh duduk nyaman namun tidak terpejam. Kita simak materi yang akan dipaparkan yang pasti akan berkesan dan menambah wawasan. Silahkan Coach Andre, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Coach Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Wah, saya sangat semangat sekali nih karena hari ini saya ditemani lagi sama Coach Nana yang juga luar biasa sudah membuka acara hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang selalu aktif ya, yang luar biasa juga di kolom chat, kolom komentar, dan juga ada di classroom kita yang sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf kalau memang tidak bisa langsung karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Saya yakin Coach Nana itu karena kurius ya. Iya, betul sekali, jadi karena Coach. pengen belajar lebih gitu ya. Jadi wah gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti kita juga akan sedikit bahas tentang pekerjaan Bapak Ibu di akhir sesi. Tetapi untuk sekarang, seperti yang sudah tampil di depan layar Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas 3 materi besar hari ini, yaitu tentang Google Docs, Google Slide, dan Google Form. Nah, baik. Untuk yang awal, Bapak Ibu, kita akan langsung mencoba untuk membuka Google Docs ya. Harapannya, seperti yang disampaikan Coach Nana tadi, Bapak Ibu supaya nggak ngantuk, kita harus hands-on hari ini ya. Harus praktek lagi seperti kemarin. Jadi biar nggak ketiduran. Jadi kita praktek, Bapak Ibu. Silakan disiapkan laptopnya, silakan disiapkan gadgetnya. Boleh apa aja, boleh pakai Chromebook, boleh pakai notebook, atau pakai HP juga boleh ya Bapak Ibu. Yang tab atau tablet juga boleh. Nah, kita akan hands-on langsung, Bapak Ibu akan mencoba apa sih kecanggihan atau kelebihan. Kenapa ini katanya Coach Nana nanti? Kenapa sih kok kita harus pindah ini dari yang sebelumnya udah nyaman menggunakan fasilitas yang sudah biasa kita pakai, kok kenapa sih kita harus pindah nih Coach ke Google Doc? Ada apa di sana? Nah, oke. Kita akan coba ya Bapak Ibu, kita akan coba gali lebih dalam why atau kenapa kita kok harus pindah ke Google Doc. Baik. Nah, Bapak Ibu seperti biasa, kalau udah buka Chrome ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung klik titik 9 seperti biasa, ini titik ajaib kita. Atau kantong Doraemon ya, Coach, biasanya kita nyebutnya kantong Doraemon. Nah, di sini kita akan coba langsung masuk ke aplikasi Google Doc, Bapak Ibu. Silakan bisa di-open semua. Bapak Ibu nanti bisa ngikuti hands-on yang dari kita. Setidaknya Bapak Ibu mencoba ya. Kalau materi seperti biasa, kita udah siapkan ya Bapak Ibu, ada di Google Classroom semuanya.
step by step yang akan saya sampaikan hari ini, nanti juga Bapak Ibu bisa lihat ada di Google Classroom kita. Nah, yang hari ini, yang pas live session ini, tugas Bapak Ibu hanya mengikuti hands-on dari kita. Bapak Ibu mencoba, minimal nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kelupaan, nah baru tuh buka yang ada di Classroom. Atau Bapak Ibu bisa mereview video ini kembali atau memutar ulang. Baik, nah ini tampilan awal Bapak Ibu ketika membuka Google Dokumen. Nah, di sana sebenarnya sama ya Bapak Ibu secara garis besar dengan mungkin produk yang biasa Bapak Ibu gunakan. Tetapi ada kelebihan-kelebihan yang mungkin ini membuat kita harus pindah deh kayaknya. Saya harus pakai ini. Kenapa? Nah, gitu ya Coach ya. Nah, oke. Setelah Bapak Ibu buka, di situ ada tanda plus itu untuk membuka atau membuat baru ya Bapak Ibu. Secara garis besar, Bapak Ibu, yang ada di Google Doc atau di produk yang Bapak Ibu biasa pakai, itu kurang lebih hampir sama. Menu-menunya itu semuanya juga, saya yakin itu lengkap ya, sama semua. Mulai dari file, edit, tampilan, sisipkan atau insert ya, format atau tool, dan segala macamnya, kurang lebih insya Allah sama Bapak Ibu. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Tetapi di sini Bapak Ibu, ada beberapa tips dan trik yang ingin kami berikan yang itu mungkin belum ada di sana, gitu ya, ada di produk tip. Nah, jadi kita akan coba explore Bapak Ibu. Jadi di Google Doc ini apa sih yang bisa kita sharingkan, apa yang bisa kita dapatkan, kok kenapa nih Coach Andre saya kok harus pindah nih dari yang awalnya saya sudah nyaman dengan produk yang sebelumnya, kok saya harus pindah. Oke, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ya, yang ini nanti juga akan jadi jadi habit kita supaya kita nanti terbiasa menggunakan ini. Nah, yang pertama, secara tampilan, secara menu-menunya itu sama semua. Yang ada di sana juga ada di sini Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu nanti harus berpindah, nyari di mana ya? Kok nggak ada, saya nggak menemukan ini, nggak menemukan itu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa klik atau search di setiap menu ini, insya Allah semuanya lengkap. Oke, nah yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan teknologi, itu yang harus pertama kali didapatkan di mindset kita adalah kita harus dipermudah. Jangan sampai kalau kita pakai teknologi itu justru kita malah kebingungan atau kesulitan. Nah, ini jadinya nanti teknologi bukan malah memudahkan, tapi malah menyulitkan. Gitu. Baik. Nah, kita akan coba yang pertama ya Bapak Ibu, saya punya beberapa tips dan trik yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah ini. Biasanya ketika kita membuat sebuah artikel ini Bapak Ibu ya, kan sering ya kita membuat sebuah artikel, tulisan atau apapun itu ya, biasanya kita itu selalu menginputkan footnote ya biasanya, atau catatan kaki ya Coach Nana ya. Misalkan contoh nih, saya mau mengetik membuat tentang karakter misalkan gini, atau pendidikan karakter nih yang sekarang lagi booming deh, pendidikan karakter. Nah, kita ingin mensitasi atau kata karakter ini supaya dia menjadi satu pembahasan tersendiri, dan itu kita tidak hanya sekedar mengambil dari kita, maka kita biasanya memberikan referensi ya Bapak Ibu. Nah, kadang Bapak Ibu kalau memberikan referensi itu kan menuliskan angka 1 seperti ini ya. 1, nanti itu biasanya upscript gitu ya, dinaikkan atau dipangkatkan ya. Kemudian nanti di bawah sini Bapak Ibu juga akan mengetikkan footernya ya Bu Nana ya, biasanya Coach Nana ya. 1, kemudian misalkan contoh diambil dari Wikipedia misalkan gitu ya. Oke, wikipedia.com misalkan. Nah, seperti itu. Biasanya kan kita seringnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau cuma 1 Bapak Ibu, maka oke lah ya. Ya, nggak masalah ya. Tapi bagaimana jika tulisan Bapak Ibu atau artikel yang Bapak Ibu buat itu banyak, yang itu harus juga meminta memasukkan sumbernya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kita kadang, ini kesulitan juga ya, dan juga jadi lama gitu kalau harus ngedit di atas, ngedit di bawah. Nah, ini saya alami Coach dulu ketika menulis skripsi, menulis tugas akhir itu kan seperti itu ya. Waduh gitu. Nah, Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu nggak perlu
bingung nih, karena dengan Google Doc kita ini dibantu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan kata karakter ini misalkan ya, contoh kata karakter ini ingin Bapak Ibu jadikan mengambil atau mengutip dari website atau dari artikel mana, maka kita bisa dibantu dengan cara cepat. Cara cepatnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu silakan cek di pojok kanan bawah itu ada kata explore, atau kalau belum di bahasa Indonesia kan itu kalau udah di bahasa Indonesia kan itu pelajari, atau kalau misalkan Bapak Ibu belum di bahasa Indonesia kan itu tulisannya explore. Nah, itu tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal tuliskan saja di sini. Nah, ini coba lihat hebatnya si Google itu, kita belum ngomong gitu ya, dia sudah ketika kita ada kata karakter dia juga langsung dicarikan tuh, langsung seolah-olah dia tahu nih isi hati saya apa gitu ya. Padahal saya belum ngetik ya. Nah, pengertian banget ini Google. Oke, misalkan ini saya klik kata karakter. Nah, di sini Bapak Ibu, itu kita langsung nanti diberikan webs untuk artikel-artikel yang hubungan dengan karakter. Oke lah, contoh misalkan saya ngambil karakter ini dari www.karakter.copenhagen.com. Saya ingin mengutip kata-kata karakter ini dari sini misalkan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik aja atau arahkan kursor Bapak Ibu ke sini, ke judulnya, nanti akan muncul tanda kutip ini atau catatan kaki atau footnote ya. Nah, itu tinggal Bapak Ibu klik seperti ini aja. Nah ya, oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu biar Bapak Ibu nanti nggak bingung. Oke, saya ulang pelan-pelan. Yang di sini juga saya hapus ya, karena kan tadi ini saya buatnya manual. Nah, saya ingin buatnya secara otomatis nih Coach Nana. Oke, saya klik pelajari atau apa namanya explore. Kemudian saya klik kata karakter. Nah, saya ingin mengutip dari www.karakter.copenhagen.com ini. Oke, saya tinggal klik aja di sini Coach. Klik seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu lihat di tulisan karakter. Dia langsung muncul secara otomatis Bapak Ibu nomor 1. Yang itu menandakan kita sedang mensitasi atau kita sedang mengutip kata karakter ini. Dan lebih kerennya lagi Bapak Ibu geser atau kursornya diarahkan ke bawah. Dia langsung otomatis muncul Coach. Masya Allah. Nah, lebih keren lagi itu dia langsung juga muncul tanggalnya. Artinya apa? Ini valid banget. Dia diakses pada hari ini, tanggal ini dan bulan dan tahun ini. Nah, itu seperti itu. Jadi sangat apa ya? Simple gitu, Coach. Jadi kalau tadi kita harus manual, nulis angka 1, masih harus superscribe ya kalau atas tuh ya. Kemudian di bawah kita juga harus masih tulis lagi. Ini dikutip dari sini. Wah, ini kalau ini kita nggak perlu Bapak Ibu. Nah, misal nih, ada tulisan lagi, pendidikan karakter, misalkan saya tuliskan ya, adalah dikhususkan misalkan untuk misalkan peserta didik dari PAUD sampai misalkan apa ya, sampai pendidikan tinggi misalkan, pendidikan tinggi. Nah, saya ingin pendidik PAUD ini ya, kata PAUD ini juga diberikan penjelasan misalkan PAUD. Nah, di sini saya ingin mengutip lagi PAUD. Nah, dari kata PAUD ini kemudian saya cari lagi, saya explore lagi, saya ingin nanti kata PAUD ini juga saya ambil dari salah satu web ya, Wikipedia. Saya cari dulu yang apa ya? Oh ya ini deh dari Wikipedia ini. Contoh ini ya. Saya ambil dari sini misalkan ya. Nah, maka Bapak Ibu nanti ini tinggal Bapak Ibu klik aja lagi seperti tadi. Nah, maka secara otomatis itu nggak mengulang dari angka 1 lagi Bapak Ibu, tapi dia langsung lanjut ke angka 2. Nah, itu bedanya Coach. Jadi dia langsung nyambung. Nah, bagaimana di bawahnya? Otomatis Coach, dia langsung juga muncul angka 2 PAUD ini diambil dari Wikipedia. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan Bapak Ibu. Jadi lebih keren sekarang Bapak Ibu kalau membuat tulisan. Apalagi yang biasanya suka ikut bikin naskah atau ngirim artikel gitu ya. Nah, ini wajib kan memasukkan kutipan dari mana. Nah, seperti itu. Oke, itu tips dan trik yang pertama yang Bapak Ibu bisa coba. Oke, sambil dicek ya Coach ya di kolom komen. Teman-teman ini gimana nih, sudah pada hands on atau belum? Oke, sekarang tips yang kedua Bapak Ibu. Oke, tips yang kedua Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu itu juga seringnya itu memasukkan gambar ya.
gambar contohnya. Misalkan kita masukkan gambar. Nah, hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini kan semua zamannya digital ya. Apa namanya? Ada yang namanya kalau di soal yang kemarin tuh Creative Commons itu ya. Ada di soal tuh tryout 1. Nah, itu ada gambar-gambar yang free access, ada gambar-gambar yang itu tidak boleh Bapak Ibu gunakan ya. Karena itu ada pemiliknya, harus berbayar kalau Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk menghindari itu Bapak Ibu, maka di kantong explore ini atau kantong yang ada tulisannya pelajari ini, Bapak Ibu bisa nih mencari gambar-gambar yang itu sudah free license. Contoh misal nih, karena cita-cita saya pengen punya mobil nih Coach, saya cari mobil aja deh. Nah, di mobil ini saya cari gambar mobil nih contohnya. Nah, ini deh mobil ini misalkan. Ini mobil impian kan ya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu menambahkan mobil ini ke dalam artikel Bapak Ibu? Itu tinggal klik aja tanda plus ini Bapak Ibu. Nah, itu sudah langsung dia secara otomatis masuk. Oke, saya agak kecilkan supaya dia tidak terlalu besar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke. Ya langsung. Nah, sekarang saya juga akan coba Bapak Ibu seperti melakukan kebiasaan kita kalau insert gambar. Biasanya kan kita masuk kata sisipkan, kemudian upload dari komputer. Oke, saya coba upload gambar dari komputer. Gambar apa ya? Sebentar, saya cari deh gambar yang oke deh, gambar ini. Oke, silakan saya masukkan. Oke, saya coba kecilkan biar teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah memasukkan 2 gambar. Satu gambar ini saya ambil langsung dari kantong Doraemon tadi, si Explore atau pelajari tadi. Nah, yang kedua ini saya upload si gambar Garuda ini dari komputer saya, Bapak Ibu. Coba Bapak bisa lihat ketika saya klik, apakah ada perbedaan. Ini saya klik gambar yang pertama, ya Bapak Ibu. Nah, ini saya klik gambar pertama. Kemudian ini saya klik gambar yang kedua. Kira-kira apa ya bedanya ya? Coach Nana tahu nggak kira-kira? Kelihatan nggak bedanya apa? Ketika saya klik gambar pertama dan saya klik gambar yang kedua. Langsung tertera lisensinya itu ya, langsung tertera iya, benar sekali. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi mengambil gambar yang itu diambil dari explore atau pelajari tadi, maka Bapak Ibu nggak perlu lagi bingung nyari sumbernya Bapak Ibu. Karena di sini sudah langsung dikutip gambar ini diambil dari mana. Itu langsung keluar dan muncul Bapak Ibu. Sedangkan gambar yang Bapak Ibu upload dari komputer, ini kita nggak tahu nih sumbernya dari mana, kemudian kita ngambilnya dari mana, itu kita juga nggak tahu. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu nanti ikut lomba gitu ya. Nah, ini kan saya juga sering tuh ya ikut-ikut lomba penulisan artikel gitu. Biasanya juri tuh sekarang kan minta dikirim bukan lagi hard copy ya Coach ya, tapi soft file kan ya. Nah, mereka tuh akan sangat gampang sekali untuk ngeceknya Bapak Ibu. Dia akan tinggal klik gini aja, ini oke, ada sumbernya. Kalau yang ini, wah ini nggak ada sumbernya nih. Nah, ini bisa mengurangi nilai Bapak Ibu karena dianggap ini Bapak Ibu plagiasi atau mengambil karya cipta dari orang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu kita harus aware ya, harus hati-hati ya Bapak Ibu. Makanya saya sarankan kalau Bapak Ibu mau mencari gambar, langsung aja search-nya dari sini, dari fasilitas yang pelajari atau explore tadi. Begitu. Nah, ini tips yang kedua Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika nanti Bapak Ibu membuat sebuah artikel atau biasanya kan kita suka buat soal nih. Nah, itu jangan asal ya Bapak Ibu. Jadi karena udah tahu tipsnya sekarang, jangan asal ambil gambar di Google. Karena apa bisa jadi gambar yang ada di Google itu gambar yang berlisensi Bapak Ibu. Kalau misalnya ya ada copyright-nya benar seperti yang disampaikan Coach Nana. Tuh. Jadi cara mudahnya gimana nih Coach supaya kita kalau ngambil gambar itu nggak bingung. Nah, yaitu tadi Bapak Ibu pilih di pelajari ini saja. Ambil langsung dari sini. Nah, kalau Bapak Ibu ambil gambar yang langsung dari sini Bapak Ibu, itu kami memastikan gambar-gambar itu sudah free license. Begitu ya Coach Nana ya? Iya dong. Wah, ini mantap sekali Google Docs ini pengertian. Lanjut Coach. Oke, baik. Siap. Nah, itu Bapak Ibu. Biasanya kita memang sering ya nge-upload gambar, tapi kita nggak tahu pokoknya asal pakai. Nah, mulai hari ini kita harus sudah mulai tertib nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau upload gambar, nah itu harus ngasih sumbernya dari mana. Nah, kalau nggak mau ya harus pakai ini, pelajari tadi. Supaya apa? Kita nggak repot-repot untuk ngasih sumbernya. Oke, itu tips yang kedua. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, tips yang ketiga nih yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan.
biasanya kita itu dibantu sekali Bapak Ibu ketika nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetik lebih cepat atau Bapak Ibu ingin menambahkan sesuatu yang lebih cepat. Nah, di Google Doc itu ada fasilitas namanya add Bapak Ibu. Tahu ya Bapak Ibu add ya? Add itu semacam huruf A tapi dilingkari itu. Biasanya kalau di keyboard itu ada di atasnya angka 2 biasanya ya, tapi beda-beda juga sih ya. Tapi seringnya seperti itu, ada di atasnya angka 2. Nah, ketika Bapak Ibu ketik ads, apa sih yang bisa kita tambahkan? Nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketik ads, kita bisa juga menambahkan orang. Contoh saya ingin menambahkan Ibu Vivi Kusumawardani ini di sini nih. Maka nanti itu kita hanya tinggal klik add saja Bapak Ibu, itu langsung muncul. Yang kedua nih, kita uji coba lagi. Add itu bisa nambah apa lagi sih? Oh, add itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan file ternyata. Nah, yang nanti itu juga bisa diakses langsung oleh si pengguna. Misalkan kita nanti share gitu ya. Nah, ini coba saya akan masukkan. Nah, kebetulan ini ada file. Nah, saya masukkan nih Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita ngeklik add tadi, selain kita bisa masukkan file, dan satu lagi kita juga bisa memasukkan apa ya, date atau catatan, atau kita juga bisa masukkan tanggal. Contoh tanggal hari ini nih, biar nggak repot-repot nih coach. Saya pengen memasukkan tanggal hari ini deh. Nah seperti ini. Nah coba Bapak Ibu. Nah lebih cepat kan ya kita buatnya daripada kita masih harus ketik 8 Februari ya gitu sama. Jadi dengan adanya fasilitas add ini, iya benar sekali coach. Nah dengan adanya fasilitas add ini Bapak Ibu bisa typingnya lebih cepat Bapak Ibu ternyata seperti itu. Nah itu yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Google Doc ini. Oke, itu tips yang ketiga. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya juga punya nih tips lanjutan Bapak Ibu. Biasanya nih kan Bapak Ibu kalau apa namanya, kalau sedang membuat format atau membuat tools gitu ya, Bapak Ibu tuh suka kebingungan gitu ya, kebingungan bagaimana ya supaya bekerja itu lebih simpel dan lebih praktis dan lebih mudah gitu. Biasanya sih kadang kalau kita membuat soal nih dulu Bapak Ibu ketika kita membuat soal tuh mesti multiple choice itu selalu saja dengan huruf abjad. Bener nggak Coach Nana? Kalau nggak A, B, C, D kan gitu ya. Selalu seperti itu. Padahal sekarang di AKM ya, yang sekarang lagi booming ya Bu ya, AKM itu atau asesmen nasional, AN itu, kita itu diminta untuk membuat daftar pertanyaan yang kompleks tuh. Selain pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda pada umumnya, nah kan biasanya kita hanya pakai huruf gini ya Coach ya. A, kemudian nanti sorry. A, kemudian nanti B, C, nah gini kan ya. Nah, terus padahal sekarang tuh ada pilihan ganda kompleks loh Coach. Pilihan ganda kompleks. Nah, itu yang itu kita anak diminta untuk menjawabnya boleh lebih dari satu. Dan biasanya itu diapakan Coach? Kalau lebih dari satu harus diapakan biasanya? Dicentang biasanya. Dicentang, benar sekali. Nah, terus bagaimana nih Bapak Ibu kalau mau buat dicentang? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, di sini sudah ada formatnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, selain biasanya kita hanya butir itu kan ada biasanya paling sering ya kita pakai penomoran atau pakai butir. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan checklist Bapak Ibu. Nah, ini dia. Misalkan ada pertanyaan tentang ibu kota ya. Oke, saya oke aja deh. Nah, misalkan ini Jakarta, Surabaya, Thailand, misalkan. Thailand itu nama negara ya, Bangkok aja deh, Bangkok. Kemudian apalagi ya, Kuala Lumpur misalkan, Kuala Lumpur. Terus apalagi nih kota-kota besar nih ya, Bandung deh, Bandung. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini nih, pertanyaannya, pilih kota-kota di Indonesia, misalkan nama kota-kota di Indonesia misalkan ya. Berarti kan pertanyaan ganda kompleks itu biasanya gini. Kemudian dia ada keterangan pilihan lebih dari satu. Lebih dari
dari 1. Nah, ini sorry langsung gini aja ya. Nah, oke. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, kalau kita pakai apa namanya penomorannya biasa kan kita kesulitan. Nah, karena ketika seperti ini nanti kita bisa kasih soal Bapak Ibu yang langsung seperti ini. Kalau misalkan ini dijawab berarti apa aja ya Coach ya? Bangkok itu kota dari Indonesia nggak ya? Jelas bisa. Jangan-jangan kita halu nih. Nah, Bapak Ibu coba bisa. Kita bisa langsung memilihnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi peserta didik ketika Bapak Ibu nanti share file ini, Bapak Ibu nanti memilih peserta didik kita atau bagian misalkan di administrasi gitu ya. Ini ada form yang harus diisi oleh mahasiswa atau oleh orang tua. Maka Bapak Ibu udah nggak bingung lagi nih membuat apa istilahnya menu pilihan dengan checklist seperti ini. Jadi ini cukup memudahkan sekali gitu ya Coach ya. Oke, nah itu sangat apa ya kebantu lah istilahnya gitu. Baik, nah untuk tips selanjutnya Bapak Ibu, nah ini saya mau tanya nih, Coach coba dicek di kolom komentar nih, ada nggak Bapak Ibu yang suka membuat buku ini? Kira-kira ini. Bukunya Coach. Bahkan ada yang bertanya tentang jurnal loh. Oke, nah Bapak Ibu, iya betul sekali. Nah, Bapak Ibu biasanya kita ini suka menulis ya, pengen sih membuat sebuah buku gitu, tapi ternyata kita ini kebentur sama apa? Kebentur sama ide. Wah, udah dapat idenya, ternyata mau menuliskan ide tersebut, aduh, baru dapat 1 baris mungkin ya atau 1 paragraf, down deh. Sudah, aduh, gimana ya? Aduh. Saya udah kehabisan ide nih, seperti itu ya. Nah, kadang kita udah nemu idenya, tapi ketika mau ngetik, tiba-tiba kita males nih, Coach nih. Wah, Bapak Ibu, di sini saya berikan 1 apa ya kelebihan yang mungkin itu nggak ada di yang lain ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa silakan masuk di menu alat, ya. Bapak Ibu bisa masuk menu alat. Nah, kita akan memunculkan yang namanya dikte. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cek di alat sini nggak ada ya Bapak Ibu, misalkan di tools ini nggak ada, Bapak Ibu bisa masuk dulu ke menu file. Nah, yuk saya pandu ya. Menu file, kemudian pilih bahasa Bapak Ibu, kemudian pilih bahasa Inggris atau English US States. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Pilih file, kemudian pilih bahasa atau language, kemudian pilih English US. Nah, sudah seperti itu. Setelah itu, ini kita kasih judul dulu ya, coba, misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita refresh dulu Bapak Ibu. Kita refresh pekerjaan Bapak Ibu tadi, karena kita habis merubah settingan tadi di file, kita akan coba refresh pekerjaan kita. Oke, saya cari tempat yang kosong dulu di baris yang kedua mungkin ya, Coach ya. Oke, saya coba di sini. Nah, coba Bapak Ibu sekarang masuk di menu alat. Di menu alat Bapak Ibu atau ekstensi alat. Nah, itu akan muncul namanya dikte Bapak Ibu. Kalau belum di bahasa Inggris kan, itu muncul namanya voice typing. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih deh bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya ingin membuat tulisan atau sebuah artikel itu yang menggunakan voice typing atau memanfaatkan fasilitas voice typing ini. Ini saya klik allow dulu. Nah, kemudian saya ingin memanfaatkan. Jadi Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu menggunakan alat ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengetikan menggunakan suara atau menggunakan mulut. Jadi kita ngetiknya, nah ini tangan saya Bapak Ibu ya, saya tunjukkan nih, tangan saya nggak ngapa-ngapain, tetapi di layar itu sedang mengetik apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lagi males ngetik, misalkan punya ide, tapi males nih Pak, Coach saya ngetiknya, ya sudah manfaatkan aja yang namanya voice typing. Nah di sini Bapak Ibu bisa mengetik secara otomatis. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang punya passion di dunia menulis, menulis buku halaman itu ya 1 halaman mungkin nggak hanya 5 detik sudah nyampe ini Coach Nana. Ini saya lihat nih, saya hanya ngomong begini saja ini sudah mau jadi 1 paragraf ini Coach Nana. Dan ini sangat membantu sekali ya kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah artikel, jurnal yang itu supaya apa ya? Supaya tidak dikatakan plagiasi. Biasanya kan kalau membuat jurnal itu kan, wah itu kalau udah dicek plagiasi itu, kalau kita mengutip dari website atau kita mengutip dari
tulisan orang lain, walaupun kita menyebutkan sumbernya, tapi nanti kalau dicek Turnitin itu, wah itu pasti masih kena itu, Coach Nana. Tapi kalau kutipan yang kita tulis sendiri menggunakan ide kita, menggunakan kreativitas kita, dari hasil pemikiran kita, saya yakin ini pasti cek Turnitinnya akan rendah ini. Karena saya pernah punya pengalaman buruk nih ketika dicek Turnitin ini. Bikin saya shock ini, Coach. Nah, dengan adanya voice typing ini, Bapak Ibu bisa manfaatkan nih. Saya coba nih, saya mengetik saja, misalkan saya mengetik pakai tangan, wah ini pasti tangan saya dari tadi sudah lumayan lelah ini ya. Ide keburu hilang lagi. Tapi kalau kita tinggal ngomong, tinggal menyampaikan, maka di sini sudah ada yang membantu kita untuk nge-typing otomatis. Alhamdulillah, seperti itu. Oke, saya stop dulu ya. Kalau nggak saya stop, ini nanti terus-terusan merepresentasikan apa yang saya sampaikan ini. Oke, nah gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nih memanfaatkan yang namanya voice typing. Coba nih, saya ngomong nggak sampai 5 menit ini tadi ya. Hanya mungkin 1 menit, tapi saya sudah punya artikel seperti ini Bapak Ibu. Gimana Coach? Keren nggak nih Coach? Jadi keren banget. Bisa membantu memudahkan Bapak Ibu ya. Kalau buat soal bisa nggak sih dengan voice typing? Ya bisa, sangat membantu pasti. Sekali itu. Oke, bisa banget ya. Oke, nah itu Coach tips yang keberapa ya, nggak tahu deh tips yang keberapa deh. Pokoknya saya ingin membagikan banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Google Docs ini untuk Bapak Ibu. Ya, oke. Dan sekarang yang terakhir nih Bapak Ibu, tips yang terakhir untuk Google Doc yang bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, jangan bilang kita ini pengen ngajari anak-anak kita untuk 4C kalau kita sendiri belum paham tentang 4C atau kita belum bisa bekerja secara kolaborasi dengan teman-teman kita. Kita belum mengajak teman-teman kita untuk critical thinking. Kita sebagai guru belum 4C lah. Gimana mungkin kita mengajak siswa kita 4C. Nah, hari ini dengan Google Doc ini, Bapak Ibu, kita juga bisa loh belajar 4C, salah satunya yang kolaborasi dan critical thinking itu. Bagaimana sih Coach caranya? Nah, di sini Bapak Ibu ada fasilitas untuk kita sharing. Ada fasilitas untuk kita bagikan. Jadi kalau Bapak Ibu contoh nih pengen nulis artikel atau ingin membuat soal secara bersama-sama, tetapi Bapak Ibu nggak mau kerja sendiri, ingin dikerjakan bersama-sama. Contoh nih ya, saya buat halaman baru ya Coach ya. Misalkan ini kita sedang KKG kecamatan nih misalkan. Oke. KKG kecamatan. Gimana sih? KKG kecamatan. Oke. Nah, misalkan ini kita ingin membuat soal bersama nih Coach, soal bersama soal PAI lah ya ini ya, soal PAI pendidikan agama Islam bersama-sama dengan guru-guru KKG kecamatan. Nah, biasanya kalau dulu kan kita suka bagi-bagikan file tuh ya. Pak, ini Pak filenya nanti silakan diisi ya Pak. Bapak nomor 1 sampai nomor 5. Nanti Ibu ini nomor 6 sampai nomor 10. Ada Ibu lagi yang dari sekolah A nomor 8 sampai 9. Terus seperti itu. Nah, itu pindah-pindah butuh waktu yang lama Coach. Terus apa ya, belum tentu juga segera dikerjakan. Benar nggak Coach seperti itu? Betul. Nah, tapi dengan adanya Google Doc ini, Bapak Ibu tinggal buat aja nih satu file, kemudian Bapak Ibu klik di pojok kanan atas itu ya, ada tulisan bagikan itu atau share. Nah, oke ini saya kasih judul dulu, misalkan coba gitu ya tadi ya, coba. Oke, saya simpan. Kemudian ini saya share Bapak Ibu kepada teman-teman saya ini. Nah, ini saya bagikan hanya untuk yang memiliki akun ini ya. Kemudian akan saya salin linknya. Ini saya ganti pengaturannya menjadi editor. Kemudian akan saya salin linknya. Saya minta bantuan ini teman-teman di admin untuk mengirim via via Google, via komen ya, via YouTube komen ya. Oke, nah saya ingin coba kita Bapak Ibu yang hari ini hadir atau peserta beasiswa Indonesia Bangkit yang sudah memiliki akun, silakan itu diklik di YouTube komen Bapak Ibu yang link yang sudah kita bagikan. Kita akan coba bekerja kolaborasi Bapak Ibu. Wah, ini coba lihat. Sudah banyak yang bergabung dengan kita ini Coach Nana. Silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mencoba mengetik deh. Nah, mengetik Bapak Ibu boleh mengetiknya pakai keyboard atau Bapak Ibu mau uji coba pakai suara juga bisa Bapak Ibu. Artinya apa? Nah, ini akan memudahkan kita. Nah, coba tuh ya. Ketika misalkan kita ada
ada kerja bareng nih ya. Wah, ini saya ada Pak Afrizal, ada Bu Wardah, ada Pak siapa nih Pak hadir dari Karawang ini. Nah, Abdul. kita bisa kerja bareng, bisa kolaborasi bareng dalam satu file yang sama, tapi dikerjakan secara banyak orang Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Riau tes, oh luar biasa, ada dari Riau tes. Ada dari mana lagi nih yang tes? Jember tes. Oke, Bapak Ibu. Nah, keren sekali. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu yang saya namakan kolaborasi tadi. Artinya apa? Dengan adanya teknologi, harusnya ini memudahkan. Yang tadinya kita harus membuat soal sendiri, 20 soal sendiri. Nah, sekarang nggak perlu lagi kita Bapak Ibu soal sendiri, tapi kita bisa membuat secara bersama-sama ini Bapak Ibu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu share file ini tadi, dan itu udah Bapak Ibu kasih akses hanya dibagikan oleh pemilik akun yang memiliki sesuai yang kita tuju. Contoh ini ya, akun Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam, maka yang tidak memiliki akun ini nggak akan bisa gabung jadi satu. Iya, halo Indramayu. Nah, ini coba dilihat nih, Coach. Wah, luar biasa peserta kita ini ya. Dari Lumajang, dari mana lagi nih? Magetan, ini sudah mencoba untuk kita kerja kolaborasi. Nah, ini baru memanfaatkan saja ya, Coach ya. Kalau ini nanti dimanfaatkan untuk membuat soal bersama, membuat buku, Coach. Nah, seperti yang saya tadi ini, menulis buku bersama. Wah, ini ada berapa peserta ya, Coach ya? Ini ada 1.000 peserta ya, Coach ya. Kalau misalkan satu peserta, kita kasih tugas membuat satu artikel saja, satu halaman, menceritakan tentang kekayaan budaya di daerahnya masing-masing. Saya punya 1.000 berarti ini, Coach. 1.000 halaman kekayaan budaya dari masing-masing peserta. Coba bayangin, Coach. Dan itu nggak butuh lama nih. Hanya dalam waktu mungkin 1 jam lah ya. 1 jam kayaknya kelamaan ya. Mungkin bisa jadi iya. Itu 1 lembar itu bisa jadi 1 halaman. Iya, betul sekali. Wah, betulnya keren sekali nih Coach ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya nih, bagaimana cara memunculkan menu apa ini? Menu dikte. Oke. Wah, ada yang penasaran ini Coach rupanya. Sepertinya di komen YouTube ada pertanyaan tapi belum terjawab ya, atau bagaimana sampai akhirnya bertanya di sini? Oke, keren. Baik. Nah, wah, nih Bapak Ibu udah mulai berkreasi nih, Coach. Ini fungsi dari kalau kita berkolaborasi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas ini atau kenapa sih kok saya harus pindah ke Google Doc? Apa kelebihan-kelebihan yang bisa saya dapatkan? Kalau misalkan tetap sama dengan produk yang sebelumnya yang saya biasa pakai, kenapa sih kok saya harus pindah? Nah, salah satunya ini tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat-sangat dimudahkan sekali. Benar nggak, Coach? Benar sekali, Coach. Oke, betul. Baik. Nah, itu Bapak Ibu untuk sesi 1 ini kita bahas tentang Google Dokumen. Sudah saya share semua nih kelebihan-kelebihannya, Coach. Nah, nanti kalau lebih detailnya Bapak Ibu bisa masuk ke Google Classroom masing-masing. Apa yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, semuanya ada juga di menu materi. Silakan Bapak Ibu bisa pelajari, silakan Bapak Ibu bisa cek, bisa lihat. Nah, ini juga kenapa sih salah satu tujuan dari program BIB ini adalah juga kita supaya lebih literate nih, literasi digital kita supaya lebih terasa. Artinya apa? Sebelum Bapak Ibu bertanya, biasakan Bapak Ibu untuk cek dulu nih di sini. Wah, ternyata sudah ada di sini. Nah, jadi kan nggak perlu ditanyakan ya. Ini juga membantu kita supaya literasi digital kita lebih keren. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu peserta program beasiswa ini juga semuanya keren ini. Oke, bisa kita tinggalkan ya Coach untuk yang sesi 1 ini yaitu tentang Google Doc. Nah, kita sekarang akan menuju ke keseruan yang kedua yaitu Google Slides. Nah, ada apa ya dengan Google Slides ya? Oke, kita akan coba masuk lagi. Bapak Ibu silakan kita langsung hands on ke yang kedua ya Bapak Ibu. Kita tinggal dulu keseruan yang Google Doc tadi. Nanti Bapak Ibu bisa coba explore, Bapak Ibu bisa latihan lagi di rumah masing-masing ya tentunya, di akunnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan berpindah ke hands-on yang kedua, yaitu kita akan mencoba yang namanya Google Slides. Benar ya Coach ya? Google Slides ya? Google Slides, benar sekali. Oke, Bapak Ibu silakan masuk di titik 9 lagi. Di sana ada Google Slides, sama Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih yang kosong. Nah, kita akan coba buat slide baru. Oke, nah di Google Slides. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah terbuka, Bapak Ibu di Google Slides ini,
apa sih perbedaan yang mendasar? Why? Lagi-lagi pertanyaannya why? Kenapa saya kok harus berpindah, Coach? Saya tuh udah nyaman nih, Coach, dengan yang seperti biasa saya pakai tiap hari. Kenapa saya kok harus pindah ke sini? Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin tunjukkan. Kalau secara menu, Bapak Ibu, sama memang. Mirip bahkan ya, nggak ada yang berbeda. Bapak Ibu bisa melakukan apa yang di sana juga bisa dilakukan di sini juga. Tetapi Bapak Ibu, kita di sini juga diberikan beberapa kelebihan-kelebihan seperti yang ada di Google Doc tadi, yang itu tidak ada di sana. Begitu, Coach. Nah, kan kita akan coba nih, yang pertama nih ya, yang pertama banget nih ya, pertama banget. Bapak Ibu, biasanya nih kita suka kehabisan ide ketika kita membuat misalkan kita ingin menjelaskan tentang materi, misalkan contoh ya, hari ini saya ingin mengajarkan tentang ZIS misalkan, zakat, zakat, infak, misalkan, dan sodakoh gitu ya, sodakoh. Oke, misalkan hari ini kita ingin mengajar tentang ini. Kemudian di sini biasanya kita kan menuliskan siapa pembuyatnya gitu ya. Oke, Coach. Sorry. Oh iya, Coach, itu bahkan dia pintar, Coach, itu ada tanda merahnya kalau tidak sesuai dengan apa namanya kamusnya. Iya, benar, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita nanti ada tulisannya salah itu, nah contoh seperti ini kan dia langsung keluar merah. Biasanya salah spellingnya, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kalau ini kenapa ya? Oh, mungkin penulisannya. Nah, oh masih salah nih. Berarti ada apa lagi nih? Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya yang paling membuat kita malas membuat file itu kan, file presentasi itu adalah ketika kita diminta untuk mencari ide kan. Aduh, idenya apa ya ini ya? Tampilannya bagaimana ya? Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau di explore tadi, kalau di Google Doc tadi ada explore atau pelajari, di sini juga ada Bapak Ibu. Nah, tapi fungsinya apa ya, Coach ya? Kalau yang di Google Slides ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja nih. Nah, fungsinya adalah kita akan dibantu Bapak Ibu untuk membuat tampilan lebih cepat, lebih mudah, lebih simpel nih untuk mencari. Jadi Bapak Ibu auto design ya. Bapak Ibu nggak ini mendesain yang aduh gimana ya desain saya nanti ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja tuh tadi menu explore. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu keren ini ya. Menurut Bapak Ibu pengen dipakai yang mana? Kalau saya suka yang ini deh. Saya ingin pakai yang ini, Coach. Wah, ini langsung kelihatan keren ini kan. Nah, kemudian di sini contoh misalkan saya ingin menambahkan tentang pengertian ya, pengertian misalkan. Nah, kita zakat zakat adalah misalkan contoh ya, contoh sederhana seperti ini. Nah, kita juga bisa nih Coach, di yang baris kedua ini mau disamakan dengan yang pertama tadi bisa. Tapi kita juga bisa nih Coach, mengatur tata letaknya ini berbeda. Nah, kita tinggal klik lagi aja yang apa namanya? Explore atau pelajari tadi. Nah, nanti kita tinggal pilih nih, kita mau setting seperti apa di slide kedua. Lebih keren lagi nih. Jadi ini nanti lebih memudahkan nih Coach kalau kita mau membuat presentasi. Jadi bisa lebih cepat. Artinya apa? Bapak Ibu buat dulu aja sampai slide-nya ada berapa. Contoh ini misalnya pengertian tentang zakat, atau Bapak Ibu ingin ganti lagi misalkan yang lain, misalkan pengertian tentang apa tadi ya, sodakoh misalkan. Bapak Ibu bisa buat dulu aja deh pokoknya, dibuat dulu aja. Nah, nanti kita tinggal pilih mau tampilan slide-nya yang mana. Nah, itu akan lebih memudahkan dan lebih cepat Coach gitu. Nah, jadi ini tips yang pertama. Jadi akan lebih simpel ini supaya senada. Saya mau pakai yang ini aja deh Coach, supaya nanti semuanya senada ini. Jadi warnanya saya buat seperti ini semua. Jadi dari slide 4, 5 semuanya nanti akan sama seperti ini. Oke, seperti itu Coach. Jadi dengan memanfaatkan fasilitas pelajari tadi atau explore tadi, ini kita lebih dimudahkan. Nah, itu membantu sekali Bapak Ibu ketika harus membuat file presentasi. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu biasanya kita juga sering kan memasukkan atau menginsert gambar ya Bapak Ibu. Sisipkan gambar. Nah, gambar ini yang biasanya seringnya Bapak Ibu kan upload dari komputer. Nah, saran saya Bapak Ibu itu sudah mulai kita minimize lah ya.
diminimalisir, sorry, bukan diminimize. Kalau diminimize nanti dikecilkan kan ya, diminimalisir lah ya. Nah, lebih baik Bapak Ibu menghindari untuk mengupload gambar dari komputer, tapi biasakan Bapak Ibu mengupload gambar atau menyisipkan gambar yang itu diambil langsung dari internet. Kenapa sih Coach kalau kita harus ambil langsung dari internet gitu? Kan kita ini pengennya yang sudah gambar-gambar kita. Silakan Bapak Ibu kalau gambar-gambar itu memang hasil karya Bapak Ibu sendiri. Hasil Bapak Ibu memfoto atau hasil Bapak Ibu menggambar atau hasil karya Bapak Ibu dari desain. Silakan. Tapi kalau memang gambar-gambar itu ternyata memang milik orang lain atau Bapak Ibu hasil download, nah maka harus hati-hati. Bapak Ibu harus memasukkan sumber. Saran saya, Bapak Ibu mending langsung ambil saja di sini. Sisipkan gambar, telusuri dari internet ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik deh. Contoh misalkan kita ingin mencari gambar apa ya Coach ya hari ini, misalkan tentang contoh tadi deh Garuda Pancasila misalkan. Nah, saya mau memasukkan gambar tentang gambar yang ini Coach, nih gambar tentang Garuda Pancasila, kemudian saya sisipkan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyisipkan gambar, ya, ketika menyisipkan gambar ini, mungkin ya Bapak Ibu bisa jadi gambar yang Bapak Ibu cari itu nggak ada. Kenapa ya, Coach? Kalau saya searching dari Google langsung, misalkan contoh seperti ini ya, saya searching dari Google langsung, misalkan gambar tentang buah gitu ya, buah. Misalkan saya mencari gambar tentang buah. Nah, di sini ini saya mudah sekali Coach mencari gambar buah-buahan gitu. Tetapi ketika saya cari langsung dari lewat aplikasi gini ya Coach ya, dari sini kok saya tidak menemukan ya Coach gambar buah yang itu ingin saya masukkan gitu. Dan gambarnya terbatas Coach, tidak seperti gambar yang ada di Google yang saya cari secara langsung seperti ini. Nah, itu kenapa ya Coach? Karena Bapak Ibu yang diupload di sini itu adalah gambar-gambar bebas Bapak Ibu. Semua gambar itu bisa diupload oleh siapa saja. Tetapi gambar yang akan Bapak Ibu masukkan dari fasilitas Google Doc, Google Slide atau nanti Google Sheet, gambar-gambar ini yang sudah terkurasi Bapak Ibu. Artinya gambar-gambar ini yang sudah free license. Ya, gitu ya Coach ya. Artinya kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan gambar Bapak Ibu. Contoh misalkan, nah ini saya tambahkan nih gambar ini. Maka gambar ini, gambar-gambar yang sudah kita masukkan ini, gambar-gambar yang sudah free nih Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu, apa ya bahasanya itu bisa free access gitu ya, bisa kita pakai nih. Oke, saya akan tambahkan. Nah ini contoh tadi saya mau mencari gambar tentang apa tadi? Siang-siang gini enaknya kita cari gambar apa ya? Makanan aja ya Coach ya. Nah, biar para peserta ini biar peserta ini ya, ini makanan apa ini saya nggak tahu ini ya. Oke, ini satu. Kemudian kita cari lagi siang-siang ini enaknya makan bakso kali ya Coach ya. Oke, bakso. Oke. Wah, mantap ini. Ini nih bakso nih. Biar semakin tergiur ini pesertanya. Oke, misalkan coba Bapak Ibu, ketika kita klik, nah di situ sudah langsung muncul ya Bapak Ibu seperti yang tadi, sumbernya dari mana, anunya dari mananya, kemudian asal kita ngambil filenya dari mana itu sudah muncul. Satu lagi ya Coach ya, apa ya? Rawon deh, khas Kota Malang nih. Khas daerah kita nih. Wah, ini biar Bapak Ibu kepingin. Karena tadi ada yang ini saya Coach, tadi ada yang nawarin saya PHP-in saya rawon. Makanya ini saya bahas nih. Oke. Nah, biasanya Bapak Ibu, kita itu kadang kebingungan nih mau mengatur gambar-gambar ini. Ini enaknya diletakkan di mana ya? Ditaruh sebelah mana ya? Nah, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas pelajari ini lagi, Coach. Coba lihat, Coach. Ketika kita klik pelajari, saya ini secara otomatis diaturkan oleh si fasilitas ini, Coach. Coba lihat. Saya nggak perlu lagi ngatur gambarnya susah-susah, tarik sana, tarik sini. Aduh, itu ribet, Coach. Lama. Ini sudah langsung nih, Coach. Iya, layoutnya langsung diaturin nih, biar lebih keren lagi nih. Jadi caranya Bapak Ibu gimana? Tinggal klik aja tadi Bapak Ibu, klik dipelajari, nanti di sini sudah muncul. Bapak Ibu pengen di layoutin seperti apa? Nggak perlu ngecilin, nggak perlu membesarkan, karena
biarkan itu dilakukan oleh si Google saja. Kita tinggal enaknya aja. Nah, oke, makan siang hari ini gitu ya. Menu makan siang. Nah, oke, kita bikin menu makan siang. Oke. Hari Ya, Rabu. salah satunya yang makan siang PHP ini tadi ya, rawon ini. Oke, nah seperti ini. Jadi lebih cepat nih coach. Jadi kita nggak perlu nggak perlu ribet-ribet lagi lah ngatur. Atau mungkin seperti ini deh, saya pengen atur seperti ini ya. Lebih keren kan coach? Coba lihat. Iya, Wah, betul. ini menu makan siang hari ini Makin ada tergoda. bakso, ada apa ini ya tadi ya, menu apa ini ya. Kemudian yang ketiga ada rawon. Kan bisa diaturkan sekalian oleh si ini, lebih simple, lebih praktis. Nah, seperti ini. Jadi akan lebih memudahkan Bapak Ibu. Oke, itu yang kedua. Biasanya coach, kita juga sering nih kalau membuat file presentasi itu kita suka ngupload video. Bener nggak coach? Ya, sering. Nah, oke, coba nih ya. Saya ingin misalkan Bapak Ibu kita ingin cari video nih, misalkan video tentang apa ya? Cara membuat es teler gitu misalkan. Oh, aduh, sekarang minumannya ya. Cara membuat es teler gitu ya. Oke. Nah, saya ini kan tadi gambar ya, coach ya. Saya ingin ini kan kita pengen video ya. Nah, maka kita harus insert video Bapak Ibu, sisipkan video. Nah, oke. Nah, kita akan cari, ini Bapak Ibu kerennya, kalau Bapak Ibu sisipkan video, nah itu karena kita menggunakan produk Google, maka kita langsung masuk ke YouTube, karena YouTube juga salah satu produk milik Google ya, afiliasinya sama Google. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja contoh, apa tadi? Cara membuat es teler. Nah, misalkan seperti ini videonya ya. Oke, nah kita nanti akan disuguhkan, nah oke nih. Saya ambil aja lah yang paling atas ya, coach. Saya akan pilih, kemudian saya klik pilih, saya masukkan di sini. Oke, ini saya delete dulu. Kemudian ini saya delete dulu, biar nanti saya bisa membesarkan nih, coach, videonya ini. Oke, ini video. Nah, Bapak Ibu, untuk pengaturan video, itu bisa seperti yang Bapak Ibu lakukan biasanya. Mau menggunakan klik atau menggunakan apa itu sama. Jadi kalau misalnya kita slideshow gini ya Bapak Ibu, ini saya coba slideshow, videonya kemudian saya klik. Nah, oke, wait. Videonya kemudian saya klik, nah dia kan langsung akan ditampilkan ya Bapak Ibu video itu. Nah, tampil di sini. Nah, dia langsung, aduh segernya ini. Nah, dia akan langsung tampil videonya. Nah, di sini coach, misalkan kita pada saat pembelajaran, aduh, padahal saya ingin ngajarin anak-anak ini hanya di menu di menit kesekian sampai kesekian nih. Contoh ini kan ada 6 menit ya coach. Kan waduh terlalu panjang ini coach, kalau 6 menit saya ajarkan ke anak-anak nanti waktu saya bisa habis dan anak-anak bisa bosen. Nah, saya hanya ingin mengajarkan di menu di menit yang ketiga, misalkan coach sampai menit kelima saja misalkan. Langsung pada intinya, nggak perlu pembukaan, nggak perlu akhir dah. Saya hanya ingin mengajarkan di menit ketiga sampai kelima. Kira-kira caranya gimana ya coach? Paling kalau enggak kita harus memotong kan coach ya, memotong video ini dibawa ke apa ya, third partition gitu ya, menggunakan bantuan alat untuk memotong video. Tapi Bapak Ibu dengan menggunakan Google Slides ini, Bapak Ibu nggak perlu pakai bantuan itu. Caranya bagaimana? Saya bisa memotong video ini secara langsung. Contoh nih, Pak, saya hanya ingin menampilkan video ini dari menit ketiga sampai menit kelima. Ini kan kebetulan ada 6 menit ya. Nah, maka Bapak Ibu tinggal klik saja videonya. Ya, Bapak Ibu tinggal klik. Nanti di pojok kanan atas, di pojok sampingnya kanannya itu akan muncul Bapak Ibu dari menit keberapa sampai menit keberapa. Nah, saya ingin ditampilkan dari menit ketiga sampai menit untuk uji coba jangan lama-lama ya. Menit ketiga lebih 10 aja deh, biar nanti cepet ya. Jadi saya ingin tampil 10 detik. Atau Bapak Ibu bisa atur sendiri nanti dari menit keberapa sampai menit keberapa yang ingin diajarkan. Nah, ketika ini Bapak Ibu sudah lakukan setting seperti ini, maka ketika nanti Bapak Ibu slideshow atau Bapak Ibu tampilkan video tadi, maka itu akan menampilkan sesuai menit yang sudah kita atur. Nah, ini kita coba cek ya Coach ya. Nah, coba lihat nih Bapak Ibu. Dia langsung tampil di menit ketiga. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, kita nggak perlu lagi mereview dari menit ke 1.
Nah, kerennya lagi nanti di detik ke-10 dia akan langsung berhenti otomatis nih coach. Nah, ini coba kita cek. Ini detik ke-8, detik ke-9, detik ke-10. Nah, dia akan langsung berhenti otomatis coach. Nah, ini kelebihan dari kalau kita atur di sini menitnya ya coach ya. Kita bisa atur menitnya di sini misalkan dari atau lebih panjang deh biar Bapak Ibu kelihatan misalkan 15 detik gitu ya coach ya. Ya. Oke. Nah, misalkan sorry dari menit 03. ke-3 sampai 03 lebih 15 nah. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba nih preview. Kita akan slideshow. Benar nggak sih yang disampaikan Coach Andre? Tanpa harus potong-potong, kita dengan memanfaatkan Google Slide, yes, kita bisa nih hanya mengajarkan di menit yang ketiga dan nanti di menit yang ketiga lebih 15 itu juga videonya akan berhenti secara otomatis. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu kalau seperti ini? Ini dimudahkan. Kita nggak perlu lagi alat ketiga untuk motong-motong video itu yang ribet belibet. Nah, coba nih di menit 3 lebih 15 sudah berhenti otomatis. Artinya apa? Pak, gimana nanti kalau misalnya kita ingin memberikan pembelajaran anak-anak itu pertanyaan menggunakan video tapi dia disetting per bagian-bagian. Contoh itu tadi bagian apa anak-anak? Nah, itu tinggal diduplikasi saja Bapak Ibu. Oke, yang sini tadi dari menit ke-3 sampai ke-15. Di sini saya ingin menampilkan misalkan dari menit ke-4, misalkan. Dari menit ke-4 sampai menit ke-4 lebih 15, misalkan. 4 lebih 15. Nah, maka di slide pertama dan slide kedua Bapak Ibu itu nanti akan tampil yang berbeda. Nah, lebih simpel kan Coach kalau kita mau potong-potong video ya Coach ya. Jadi kita nggak perlu lagi Hemat waktu. Nggak perlu lagi membawa video ini untuk dipotong-potong per bagian, per detik, per menit. Ya kalau pas, kalau enggak, waduh, ribet lagi, lama lagi. Akhirnya nggak jadi-jadi deh file presentasinya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi lebih simpel, oke ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas ini. Selain Bapak Ibu juga masih bisa loh memanfaatkan fasilitas yang lainnya, karena saya nggak bahas satu persatu Bapak Ibu, karena di sini saya yakin menu-menunya hampir sama. Mau membuat garis, word art, bagan, diagram, tabel, bentuk atau shape seperti biasanya itu semuanya lengkap Bapak Ibu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu lebih keren sekarang ada persamaan juga. Nah, atau Bapak Ibu mau input audio. Kakak nih, nah coach nih biasanya kan suka bikin video tuh ya. Atau kita pengen menjelaskan pakai audio kita, suara kita yang direkam. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, memanfaatkan fasilitas audionya. Nah, itu tinggal masukkan. Nah, itu beberapa tips yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk pengaturannya, lagi-lagi kita bisa memanfaatkan fasilitas pelajari atau explore ini Bapak Ibu. Nah, contoh, ini dikasih frame gini kan lebih keren ya Coach Nana ya. Jadi kan videonya nanti ketika di slideshow itu ada di dalam frame gini. Nah, seperti ini jadi kan lebih keren, lebih bagus, jadi lebih lebih eye catching lah kalau bisa dilihat. Nah, videonya terdapat dalam frame. Nah, seperti ini. Ini video yang kedua Bapak Ibu, dia dimulai dari menit keempat, nanti juga akan berhenti di menit 4 lebih 15. Artinya apa? Google Slide memudahkan pekerjaan kita biar lebih simpel dan lebih cepat. Nah, ini sudah di menit yang keempat. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, banyak sekali nih Bapak Ibu yang bisa kita explore dan bisa kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Google ini. Dan ini lagi Bapak Ibu, saya akan memberikan satu tips ya yang biasa saya lakukan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, biasanya nih kita ya atau saya gitu ya, kalau pengen mendesain biasanya coach ya, ingin mendesain pembelajaran atau mendesain sebuah banner gitu ya, misalkan saya lagi ada pelatihan gitu coach, saya itu kalau dulu saya itu suka pakai Corel Draw, tapi kan karena Corel Draw itu berbayar, kemudian saya harus ada lisensinya, itu akhirnya saya kesusahan nih coach. Nah, sekarang saya lebih sering kalau pengen mendesain banner, flyer atau apapun itu menggunakan fasilitas Google Slide ini coach. Dan dia sangat simple. Kita nggak perlu lagi harus pinter desain. Karena apa? Bapak Ibu bisa memanfaatkan nanti dari sini. Contoh nih ya coach ya. Misalkan saya membuat tampilan, misalkan saya ingin insert nih shape misalkan ya. Contoh nih deh bentuk. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, bisa seperti ini. Biasa saya ingin membuat.
Ini kemudian nanti ada gambar, ada foto saya, kemudian nanti saya pengen insert lagi, shape lagi di bawah ya, misalkan supaya lebih keren nanti. Oke, ini saya ambil sedikit saja bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ingin membuat flyer apa ya, flyer pelatihan hari ini. Flyer pelatihan. Nah, biasanya kan kita bingung nih nyari warna. Kemudian contoh di sini ada tulisan juga lah, saya masukkan tulisannya. Pelatihan Google ya, Google Workspace. Nah, oke, pelatihan Google Workspace nih, seperti ini ya Coach ya, misalkan. Nah, kadang kita bingung nih Bapak Ibu, bagaimana ya pewarnaan yang bagus. Misalkan kita kasih warna, contoh ini saya kasih warna biru, terus ini nanti saya kasih warna apa ya supaya menarik. Oh hijau deh, dia kan rumput nih seperti di bawah. Nah, terus tulisannya kasih warna apa ini kira-kira ya supaya dia lebih masuk sesuai dengan temanya gitu. Nah, kadang kan kita bingung ya Bapak Ibu untuk menentukan warna gitu ya supaya sepadan atau ini. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu tinggal masuk aja di sini, namanya tuh color hunt Bapak Ibu. Color hunt. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, color hunt nih Bapak Ibu tinggal masuk aja di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendesain apa aja, Bapak Ibu bisa masuk di sini. Nah, ini itu Bapak Ibu, ini memudahkan kita untuk pemilihan warna. Dan ini sudah dibuatkan warna-warna itu yang apa ya coach istilahnya? Match. Matching. Nah, contoh nih, saya contoh. Oh, saya ingin presentasi tadi saya pengen pakai warna ini deh, ini misalkan. Nah, misalkan yang atas tadi saya pengen warna ini. Bapak Ibu tinggal klik saja Bapak Ibu, tadi yang ada di sini warnanya. Kemudian Bapak Ibu pindah ke sini ya, ke yang pewarnaan ini. Nah, Bapak Ibu klik di warna ini, kita bisa mencari Bapak Ibu menambahkan warna tadi. Caranya bagaimana? Yang sudah kita klik tadi kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sudah jadi. Supaya sepadan lagi, kan tadi warnanya kalau ini tuh cocoknya misalkan dasarnya ini, berarti nanti saya pengen bawahnya warna ini. Nah, saya ingin klik lagi nih coach. Kemudian saya masukkan, saya pilih warnanya di sini, saya tambahkan. Ini saya paste di sini. Nah, oke, saya oke. Nah, coba lihat nih coach. Lebih keren sekarang coach. Jadi nggak perlu lagi kita bingung-bingung memilih warna karena kita bisa dikasih ide atau inspirasi dari warna tersebut. Seperti ini. Nah, dia langsung supaya backgroundnya lebih keren, saya mau pilih warna yang saya mau jadikan warna background yang ini deh. Oke, saya klik. Kemudian ini saya kasih warnanya untuk di backgroundnya ya, ubah warna background coach ini. Nah, kemudian saya tambahkan warna backgroundnya. Saya paste. Oke. Nah, saya selesai. Oke, di backgroundnya nanti dia akan berubah menjadi warna yang sesuai pilihan saya nih, coach. Ubah warna background, pilih gambar ini, tambahkan ke tema. Oke, selesai. Sorry, belum keluar. Saya tambahkan ubah background. Saya pilih mana ya tadi yang warna yang saya pilih yang ini. Oke. Saya selesai select. Nah, dia akan berubah warnanya sesuai yang saya inginkan. Sorry. Nah, kemudian untuk tulisan supaya lebih keren lagi. Tulisannya saya ingin melihat warna di sini apa ya? Oh, ini kayaknya warnanya kurang matching nih. Saya pengen pakai warna lain. Oh, boleh nih. Biar lebih kelihatan saya mau pakai warna yang ini. Nah, boleh. Artinya Bapak Ibu bisa memadukan dengan melihat di sini. Ini namanya color hunt. Bapak Ibu di sini tuh kalau misalkan tulisannya atau backgroundnya pakai ininya mau pakai yang lain boleh. Jadi Bapak Ibu bisa nih. Kalau bingung, Bapak Ibu bisa misalkan pakai bentuk shape dulu ya untuk background dasarnya coach. Misalkan background dasarnya ini pakai shape. Aduh, ini kok nutup sikut. Nah, tinggal dipindahkan aja order atau pindahkan urutannya ini ke bagian belakang misalkan. Pindahkan ke paling belakang. Nah, kemudian ini kita ingin kasih warna sesuai yang kita masukkan tadi coach, biar dia senada. Oke, seperti ini. Atau saya pengen warna yang lain supaya lebih keren. Nah, biar lebih mencolok kelihatan. Nah, seperti ini. Tapi kadang kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu dengan keinginan kita masing-masing atau sesuai tema masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja di menu color hunt ini, palette ini, Bapak Ibu kira-kira yang pas pakai warna yang mana ya? Misalkan saya ingin nambahkan, boleh deh pakai warna yang ini aja.
Oke, nah kita tinggal oke. Nah, tidak deh. Jadi warnanya lebih hidup, perpaduan warnanya lebih keren, lebih menyala, dan kita nggak bingung lagi. Terus kelebihannya Bapak Ibu, saya biasa mencetak banner ya Bapak Ibu, ukuran berapapun, itu saya desainnya juga dari sini. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Misal nih, kita mau membuat banner ukuran 2x1. Bapak Ibu bisa langsung masuk di penataan halaman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atur khusus. Nah, silakan mau pilih apa. Kalau saya biasanya pakai sentimeter ini. Misalkan banner itu nanti saya banner sekolah, biasanya saya buat banner sekolah itu dari sini Bapak Ibu. Saya ingin ukurannya 100 ukurannya 200 atau 2 meter kali 100 atau 1 meter. Nah, ini tidak kita terapkan. Maka ini nanti secara otomatis coach di layout kita ini dia akan langsung ukurannya 2 meter kali 1 meter. Ketika kita save dan kita bawa ke percetakan, itu nggak ada yang pecah coach ketika saya cetak banner. Jadi ini keren sekali Google Slide ini. Nah, seperti itu. Oke, nah tips terakhir nih coach, sama nih tips terakhirnya. Gimana coach Nana? Iya, ya coach, ini kan waktunya sudah hampir ya coach ya. Bagaimana kalau kita lanjut ke materi selanjutnya? Bagus. Ya, terima kasih. Satu lagi nih coach, nanti di yang sesi yang ketiga itu kita cuma menunjukkan saja. Nah, oke, saya satu lagi teman-teman di Google Slides ini tips yang terakhir, kita juga bisa kerja sama-sama lagi teman-teman. Bapak Ibu, kita bisa kerja bareng, kita bisa membuat slides ini secara bersama-sama. Bagaimana caranya? Caranya tetap sama Bapak Ibu. Seperti tadi, kita tinggal share atau bagikan. Nah, ini saya akan minta admin untuk membagikan lagi file ini. Kita akan coba nih coach, kerja bareng-bareng lagi sama teman-teman. Karena saya kalau bikin slide sendirian capek nih. Saya ingin membuat slide-nya bareng-bareng sama teman-teman ini. Saya ingin rubah dulu slide-nya tampilannya. Tadi penataan halamannya, oke, kita buat yang standar saja tadi ya, 16/9, oke. Nah, saya ingin sama teman-teman buat bareng-bareng. Sudah ada yang langsung bergabung. Silakan Bapak Ibu yang sudah langsung bergabung, bisa mencoba-coba. Nah, kita bisa kerja bareng nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nih insert gambar atau apa, atau sekedar mengetik bareng. Artinya apa? Kalau misalkan kita mau membuat presentasi sendirian itu kan kadang aduh, nggak punya ide ya coach ya. Tapi kalau sama-sama ini kan lebih enak nih. Nah, ini contoh nih, ada Ibu Eva nih sedang, hai, belajarnya mengasyikkan. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi dari Batam loh, keren sekali. Aduh, Batam itu nun jauh di sana ya, tapi ternyata kita bisa disatukan dalam satu room belajar bersama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba keseruannya. Silakan coach juga dicoba ya coach ya, kita fasilitasi teman-teman ini untuk belajar bareng-bareng. Oke, nah itu contoh untuk tips kita yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke menu pembelajaran kita yang ketiga. Wah. Nah, gimana nih coach? Masih semangat ya pesertanya ya? Masih. Luar biasa ini ya. Google Tools ini benar-benar memberikan kita pengalaman belajar yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, nanti kalau Bapak Ibu pengen belajar lagi, di-explore lagi, nah silakan nanti masuk di sini ya Bapak Ibu. File untuk presentasinya sudah saya siapkan di Google Classroom. Silakan nanti Bapak Ibu bisa belajar di sini, baca-baca lagi. Oke, kita tinggalkan keseruan yang kedua. Kita ajak lebih seru-seru lagi nih coach, yang ketiga yaitu Google Form. Wow, apa sih Google Form itu? Coach Nana, kira-kira biasanya dipakai apa sih Google Form ini? Seringnya Coach Nana manfaatin untuk apa nih? Untuk pembuatan soal, kemarin biasanya buat soal PTS itu. Oh gitu, iya. Soalnya gini coach, biasanya kita tuh seringnya dapat Google Form tuh hanya untuk ngisi survei coach. Ngisi data, gitu kan ya. Ayo Bapak Ibu, kirim data, ini sudah kita kirim Google Form-nya. Wah, gitu ya. Padahal kita bisa explore lebih loh Coach ya. Tidak hanya untuk mengisi formulir, mengisi data, kita juga bisa explore Google Form ini Bapak Ibu untuk membuat soal. Nah, soal apa aja sih yang bisa kita buat Coach? Macam-macam nih soalnya ya. Misalkan ini penilaian akhir tahun misalkan ya coach ya. Contoh misalkan, nah kita bisa kreasikan Bapak Ibu, kalau dulu sebelum update itu nggak bisa kita
mengeksplor lebih dari Google Form. Itu dulu standar sekali Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah banyak sekali update yang dilakukan oleh Google untuk Google Form ini. Salah satunya Bapak Ibu kita bisa memvariasi tulisan kita ini. Bisa dibuat tebal, miring, ada garis bawahnya, atau kita juga bisa langsung ngasih link di sini Bapak Ibu. Nah, kalau dulu nggak bisa nih Coach, kita hanya tulisannya tulisan standar dan kita nggak bisa memilih ya gitu Coach. Nah, karena update yang dilakukan oleh Google terus-menerus, ini karena memudahkan guru-guru nih sekarang. Nah, kalau biasanya nih Coach, kita kan sering banget ya, sekarang dihadapkan sama soal-soal AKM. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa memanfaatkan Google Form ini untuk membuat soal-soal AKM, Bapak Ibu. Contoh ya. Misalkan yang pertama kita membuat pilihan ganda. Nah, itu yang selalu ada ya. Gimana sih caranya kita membuat soal pilihan ganda? Sorry. Saya ketik satu soal pilihan ganda. Oke. Kursor saya terbang. Oke, soal pilihan ganda. Nah, bagaimana nih soal pilihan ganda? Maka nanti di sampingnya Bapak Ibu itu sudah kita dikasih choice nih. Mau soalnya pilihannya pakai apa? Misalkan pilihan ganda, kita tinggal klik pilihan ganda, maka kita tinggal ngasih opsinya. A, misalkan 1, gitu ya. B, misalkan 2. C, itu pilihan opsi yang ketiga, misalkan. Nah, D, 4. Oke, nah ini namanya kita membuat soal pilihan ganda, Coach. Nah, kemudian kita juga bisa nih, Coach. Misalnya kita mau menambahkan baru. Yang sekarang lagi booming di AKM itu kan seperti yang saya contohkan tadi ya, Coach ya. Soal apa, Coach? Pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, biasanya kita pakai checklist kan. Nah, maka Bapak Ibu tinggal pilih yang kotak centang. Karena apa? Biasanya jawabannya lebih dari 1, 2, 3, 4. Nah, nanti bisa menjawabnya lebih 1 misalkan. Nah, seperti ini. Maka ini sudah disediakan Bapak Ibu. Atau biasanya juga di soal AKM itu juga soal menjodohkan. Benar nggak, Coach? Benar sekali. Ada soal menjodohkan atau matching, jodohkan. Nah, bagaimana nih? Apakah bisa nih kita soal menjodohkan? Nah, coba lihat Bapak Ibu. Ketika kita klik menjodohkan, di samping kanan ini langsung kita ditawari Bapak Ibu. Ketika sama dengan yang atas tadi, ketika saya klik pilihan ganda, di sampingnya langsung muncul tawaran untuk pilihan ganda. Ketika saya pilihan ganda kompleks, di sini langsung muncul tawaran untuk kotak centang. Nah, ketika kita menjodohkan Bapak Ibu, kerennya nih. Di sini dia langsung nawarin juga untuk kisi pilihan ganda. Artinya apa? Kita ingin matching kan? Misalkan soalnya di sini ada tulisan 1, 2, 3. Kita buat sama aja ya biar gampang. 4, kemudian 5. Nah, di sini pilihannya untuk answernya kita pilih angka 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ini Coach ya. Nah, nanti kita tinggal pilih nih menjodohkannya yang bagaimana. Nah, ketika ini misalkan Bapak Ibu preview, yang pertama tadi kan soal pilihan ganda, berarti jelaskan ya, tinggal pilih salah satu karena dia nggak mungkin kan memilih lebih dari 1. Kalau yang ini bisa dipilih lebih dari 1 kan Coach. Misalkan pilih 3 jawaban yang benar. Nah, tinggal centang 3. Nah, kalau menjodohkan seperti ini nih Coach. 2 yang mana ya? Angka 2 itu yang mana jawabannya? Oh, yang ini. Nanti kan kita salah ya. Nah, tinggal diklik Bapak Ibu. Nah, nanti siswa kita tinggal memilih saja ini centang-centangnya. Ini kan sama dengan menjodohkan antara baris yang sebelah sini, antara baris dengan kolomnya, mana sih yang sama. Nah, ini akan melatih critical thinking anak-anak Bapak Ibu. Mereka akan berpikir gitu. Apalagi kalau misalkan kita mengkombinasikan nih, menjodohkannya kita pakai coba dengan cara yang lain nih Coach. Misalkan sama-sama menjodohkan ya Coach ya. Soal jodohkan atau matching gitu ya. Tetapi saya nggak pakai visi pilihan ganda, tapi saya pakai petak kotak centang. Nah, ini lebih keren lagi nih. Jadi misalkan rumah
Saya coba kasih contoh rumah, kemudian negara. Terus apa lagi ya? Jangan anu deh. Rumah, dapur misalkan. Atau yang paling gampang apa ya? Gini aja. Tradisional, Tradisi. tradisional, sama ini modern gitu aja lah, paling gampang ya coach ya, modern. Nah, kemudian di sini kita, oh ini alat-alatnya aja dulu coach, ini alat-alatnya saja. Ini yang alat-alatnya, misalkan alat apa yang masuk alat tradisional itu coach, misalkan kita dalam apa? Kecapi. Oke, misalkan Ando. alat musik ya coach ya ini ya, kecapi, misalkan, kemudian sando, kemudian ada organ, gitar misalkan, apalagi angklung, angklung misalkan. Nah kemudian di sini ada modern, ada tradisional, ada modern, oke, ada tradisional, Nah misalkan contoh sederhananya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian saya selesai, saya coba buat soal lagi. Nah, kita akan coba review lagi Bapak Ibu contohnya yang tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa nanti misalkan memola, dia bisa jawabannya ini bisa contoh ya. Oh, ini bisa dijawab modern, bisa juga tradisional. Oh, ini hanya tradisional ya. Ini hanya satu jawaban. Nah, oh ini modern dan tradisional. Ini tadi belum dihapus ya, Coach ya. Nah, artinya matching itu Bapak Ibu bisa kombinasikan, bisa kreasikan macam-macam. Nah, itu kerennya kalau Bapak Ibu membuat penilaian atau soal-soal menggunakan Google apa ini namanya ya? Google Form ini Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, kita juga dimudahkan nih Bapak Ibu. Misalkan kita ingin memberikan penilaian nih Coach. Penilaian supaya kita menilainya lebih gampang. Nah, ini kita juga bisa memberikan jawaban secara langsung, Coach. Dikasih kunci jawabannya. Nah, itu kerennya di sana nih, Coach. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mengkoreksi manual, tapi bisa dikoreksi otomatis oleh si Google Form. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu juga kita diberi cara untuk biar kita lebih cepat nih Bapak Ibu. Contoh nih, misalkan kita mengetikkan Bapak Ibu butuh misalkan nama gitu ya. Ketika Bapak Ibu klik nama saja, Bapak Ibu ya ini. Nah, coba lihat di sampingnya. Dia langsung berubah menjadi jawaban singkat. Saya coba lagi ya Bapak Ibu. Misalkan kita klik date. Nah, coba lihat apa yang terjadi di sampingnya. Nah, kita langsung ditawarin nih Bapak Ibu tanggal. Keren kan Bapak Ibu? Kita tanpa memilih nih. Dia langsung otomatis dia ngerti gitu. Si Google Form ini ngerti apa yang dibutuhkan. Contoh misalkan times atau waktu ya, waktu gitu kan, jam misalkan. Jam. Nah, maka secara otomatis, nah ini Bapak Ibu coba lihat. Dia langsung menawarin kita secara otomatis. Jadi, pekerjaan kita itu akan lebih simpel dan mudah ketika kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari Google ini. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan form atau Google Form ini, walaupun di luaran sana banyak ya Coach ya, form-form yang lain, tapi kita prefer nih kalau menggunakan ini lebih menyarankan, karena apa? Kita bisa kerja kolaborasi juga Coach. Pernah nggak Coach kerja kolaborasi? Menggunakan Google Form. Caranya bagaimana nih caranya? Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan nih, tambahkan kolaborator. Nah, jadi Bapak Ibu kalau membuat soal, Bapak Ibu nggak perlu nih membuat sendirian. Bapak Ibu bisa nih bareng-bareng membuatnya bersama teman-teman gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik aja kolaborator siapa. Contoh nih saya mau memasukkan Ibu Vivi nih sebagai kolaboratornya. Saya tinggal kirim nih. Maka di Bu Vivi itu sudah muncul nih file dengan judul soal kolaborasi misalkan. Nah, kalau misalkan Ibu Vivi sekarang lagi gabung, Ibu Vivi tinggal klik aja di drive-nya, itu sudah muncul nih Coach aksesnya. Di sana Ibu Vivi bisa langsung kolaborasi dengan kita mengerjakan bareng-bareng. Nah, seperti itu. Jadi form ini bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, seperti itu Coach untuk Google Form. Selain itu Bapak Ibu kita masih bisa ya explore lagi, setting lagi, setelan lagi, banyak sekali ya menu-menu yang masih bisa kita explore. Tetapi misalkan Bapak Ibu nanti pengen tahu detailnya, Bapak Ibu bisa langsung lagi. Saya sarankan masuk kemana Coach tadi? Ke Google Classroom. Oke. Nah, di sini ada fasilitas materi yang sudah kita bagikan Bapak Ibu.
Silakan. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah ada yang menyerahkan nih Coach, sudah ada yang baca nih. Ada yang sudah mengisi nih Coach. Keren sekali ini. Nah, seperti itu. Oke Coach, mungkin itu dari 3 materi hari ini yang luar biasa yang sudah kita bisa berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan Coach, silakan. Iya, ini Coach, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi tadi ada yang bertanya cara menambahkan ini insert image di Google Form tadi sebenarnya yang belum bisa nggak Coach? Oke, wah sangat bisa sekali itu, sangat bisa sekali Coach. Jadi oke ya, saya open lagi form yang baru saja kita buat Bapak Ibu. Jadi jangankan cuma insert apa itu tadi Coach, insert gambar ya Coach ya. Bahkan kita juga bisa insert video kan Coach? Oh, ini kita minta 1 diberi 3 Coach. Iya, nah, ya. Tapi kita kasih 1 aja deh. Nah, Bapak Ibu kalau mau insert gambar, tidak hanya gambar ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga bisa insert file juga. Contoh nih, misalkan Bapak Ibu ingin kirim data, misalkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya fasilitas upload file, Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu ini harus diizinkan dulu ya fasilitasnya. Fasilitasnya harus diizinkan dulu oleh si pemilik kita yang membuat ini. Kalau kita nggak mengizinkan, maka nanti mereka nggak bisa upload nih. Nah, contohnya mau upload file apa nih? Di sini ada pilihannya. Bapak Ibu bisa izinkan, yang diizinkan upload apa? Misalkan berupa dokumen, spreadsheet, PDF, atau video. Nah, ini bisa kirim ya. File presentasi atau apalah. Ini bisa Bapak Ibu pilih. Nah, jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa menambahkan gambar ya Bapak Ibu, bahkan ini kita bisa menambahkan file juga loh Coach Nana. Kalau menambahkan gambar tuh gampang sekali Coach Nana. Contoh misalkan menambahkan gambar gimana sih Coach? Nih sudah ada nih gambarnya picture ini, tinggal diklik aja. Gambarnya bisa kita ambil dari mana tadi Coach? Bisa dari komputer, bisa juga dari webcam langsung. Saya kan mau ambil gambar saya nih. Gambar saya nih Coach, biar nggak apa-apa sih narsis sedikit ya. Nah, kameranya nih sedang kepakai nih, kameranya nggak bisa untuk mengambil gambar karena kameranya sedang kepakai. Nah, atau kita bisa juga mencari dari Google Gambar. Contoh misalkan gambar apa ya? Gambar masjid misalkan, masjid. Nah, dari Google Gambar, oke kita masukkan gambar, oke sisipkan. Nah, seperti ini Coach. Nanti kita juga bisa atur nih Coach, besar kecilnya gambar. Nah, tinggal diklik saja, nanti kita bisa atur, kita sesuaikan. Pak, ini kan gambar untuk soal. Kalau saya ingin gambarnya ada di jawaban bagaimana? Oke, bisa. Nah, contoh misalkan, waduh, mana apa ya? Saya ini nggak ahli buat soal nih. Manakah gambar tempat ibadah misalkan gitu ya, ibadah umat Islam ya, Muslim misalkan Muslim ibadah. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik aja di jawabannya. Cari aja lagi misalkan yang pertama gereja, misalkan. Oke, tinggal kita insert. Oke, titipkan. Dan jawaban yang kedua apa nih Coach? Coach mau jawaban apa nih? Vihara. Vihara misalkan. Oke. Nah, kita cari lagi vihara. Oke. Nah, kelenteng nih. Nggak apa-apa ya contohnya. Terus jawaban yang benar, kita misalkan ini yang ketiga masjid gitu ya. Masjid, jawaban benernya kita masjid. Oke. Nah, kita pilih yang ini. Oke, kita sisipkan. Nah, maka nanti kalau di preview nih kelihatan. Nah, ini kita kasih opsi aja misalkan supaya lebih jelas, kita kasih ini tulisan gereja atau A, misalkan pakai huruf boleh, pakai tulisan juga boleh, A gereja, B kelenteng. Kelenteng apa biara ya ini ya? Kayaknya sih kelenteng deh. Ya terserah lah. Terus yang C masjid. Contoh kan, cuman contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu preview akan jadinya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita preview. Nah, ini misalkan pertanyaan, sebutkan tempat ibadah di atas. Kalau ini, manakah gambar tempat ibadah umat Muslim? Nah, keren kan Coach? Nah, kalau yang upload data, kalau upload file tadi seperti ini tadi. Nah, jadi lebih keren kan? Mana nih yang tempat upload file tadi? Nah, ini. Nah, kirim data, misalkan ambil datanya dari mana? Misalkan dari
draft saya atau dari upload, maka saya upload. Oh ini saya memasukkan, misalkan diminta memasukkan pekerjaan kita hari ini, misalkan oke, bisa file tadi kan, file boleh ya, maka ini file yang saya masukkan, kemudian saya open. Nah maka setelah di insert, nah dia sudah masuk lampirannya. Gini coach, oke, keren kan? Oke, oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan tanggapannya Coach Andre. Ini pun sekaligus sebagai pertanyaan terakhir yang akan ditanggapi. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Niat hati ingin merespon semua pertanyaan, namun apa daya, waktu pula yang memisahkan kita. Nah, kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilaf. Mewakili segenap tim yang bertugas hari ini, kami mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Insya Allah setiap lelah yang kita lakukan dalam jalan kebaikan akan berbuah lillah dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kelulusan program ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.